Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, bosen dengan penampilan warna mobil lama lo? Udah, masukin aja di Garasi Mobil Semarang untuk restorasiin, modifin, dan repaint seperti mobil yang ada di belakang saya ini. Nah, ini unit mobil punya konsumen kami Om Margono dari Jakarta yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk merepaint ya. Jadi ini mobil tuh lebih tugasnya kita ke restorasi body cat. Karena basic penampilan mobil datang ke sini sudah barong. Nah, di sini kita ditugaskan untuk melakukan modifikasi, restorasi, repaint tipis-tipis. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran, apa saja project dari unit mobil ini dan penampilannya before-nya seperti apa, kita perlihatkan detail. Seperti inilah kualitas pengerjaan di Garasi Mobil Semarang. Itulah kenapa kami itu cuma terima sebulan 5 mobil agar pekerjaan teliti, terus kerja sesuai kemampuan jadi hasil maksimal. Karena kita hanya terima 5 mobil per bulan untuk pekerjaan terutamanya cat full body ya yang antri. Ya mau gak mau per hari ini tuh antrian sudah di bulan Mei Juni 2026. Karena memang sesuai kemampuan bos. Nah kalau teman-teman gak percaya, penasaran nih seperti apa toh pengerjaannya, tonton aja mobil ini dari awal sampai akhir kita perlihatkan detail. Jadi seperti itu, yuk tonton video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita perlihatkan penampilan before dari unit Innova punya konsumen kami Om Margono. Di mana mobil ini tuh basicnya itu Innova model lama, tapi sudah di-upgrade barong. Dan di sini kita tuh ditugaskan untuk lebih ke pekerjaan restorasi body cat. Nah, basicnya ini kan mobil sudah bentuk barong, warnanya masih silver kuning. Nah, di sini tuh konsumen ingin rubah jadi warna black attitude. Nah, pengecatan rubah warna seperti ini nanti cukup detail karena di bagian ruang mesin itu juga kita lakukan proses repaint. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan perlihatkan step by step dari awal sampai akhir proses pekerjaan dari unit mobil ini. Oke, jadi di tahap pertama kita itu melakukan proses pembongkaran semua item spare part yang menempel di eksterior maupun beberapa item interior. Contohnya seperti handle pintu, pelipit kaca, spion, lampu depan, lampu belakang, karet-karet. Semua item spare part kita bongkari dahulu karena di sini tuh unit mobil akan melalui tahap pertama untuk proses perataan atau pelempengan bodi. Nah, di sini untuk proses perataan bodi kita lakukan yang namanya adalah tahap pendempulan. Jadi di sini kita buat flat, rata dengan tahap pendempulan seperti ini. Nah, kembali lagi di sini tuh konsumen tidak ada request untuk full kerok ya. Jadi pekerjaan yang kita lakukan by request atau sesuai dengan budget konsumen. Jadi di sini prosesnya cat timpa. Maka dari itu kita langsung proses perataan bodi menggunakan dempul. Setelah proses pendempulan, kita lakukan proses pengamplasan menyeluruh hingga flat dan rata. Setelah itu, unit mobil akan kita lakukan proses epoksi 2 step. Nah, di sini, walaupun tidak kerok full, walaupun dengan proses cat timpa, tapi kualitas tetap dijaga. Di sini kita lakukan proses epoksi 2 step untuk kualitas cat kami nanti apabila kita timpa di bodi cat mobil ini agar awet dan berkualitas. Yang jelas pastinya boros bahan tapi demi kualitas. Epoksi 2 step yang kita timpa ini adalah epoksi primer yang berwarna hijau. Setelah itu nanti kita akan timpa lagi epoksi filler yang berwarna silver. Fungsinya adalah sebagai pelapis antara bodi cat lama dengan bodi cat baru agar tidak ngedrop
mengkorok ataupun rusak di kemudian hari. Makanya kita berikan lapisan yang tebal dengan epoksi 2 step seperti ini. Oke, nanti setelah selesai proses epoksi 2 step, biasanya itu kita akan lakukan proses penjemuran atau pengeringan dahulu. Jadi nanti hingga epoksi kering maksimal kita jemur minimal 1 hari apabila terik matahari bagus. Kalau cuaca tidak mendukung, ya kita diamkan minimal 2 hari. Baru setelah itu kita lakukan proses pengamplasan epoksi luar dalam. Nah, nanti kita amplas rata menyeluruh. Baru nanti kita masukkan mobil ke ruangan open untuk dilakukan proses masking. Nah, di sini kita bungkus, kita tutupi pada bagian-bagian yang tidak terkena cat, karena setelah ini akan lanjut untuk proses pengecetan, di mana tahap awal proses pengecetan kita akan melakukan proses cat dasaran dahulu. Sebelum kita tembak cat dasaran, kita lakukan proses cleaning menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak, silikon, ataupun debu. Jadi nanti hasil pengecetan bisa maksimal. Oke, jadi di sini tuh unit mobil sudah diproses cat dasaran warna hitam, sekitar kita timpa itu 1-2 lapis luar dalam. Nah, nanti setelah kita timpa cat dasaran ini menyeluruh, setelah kering merata, kita akan melakukan yang namanya final cross check ulang. Jadi sebelum kita timpa cat utama hingga top coating, kita tuh benar-benar harus memastikan bahwasanya kondisi body cat itu sudah flat rata, tidak ada kecacatan. Apabila ada lubang-lubang kecil, kita cross check ulang, kita dempul tipis, terus kita amplas lagi. Jadi benar-benar harus body cat lolos qualified, rata, tidak ada kecacatan. Jadi apabila kita timpa cat utama black attitude hingga top coating pernis, hasilnya itu tidak mengecewakan. Oke, di video proses pekerjaan saat ini kita lakukan final cross check lubang-lubang kecil, kita dempul, kita amplas. Setelah itu kita lanjut untuk cleaning degreaser anti silikon. Jadi benar-benar proses pembersihan atau cleaning di tahap pengecatan kami itu ada 3 step. Dari tahap cleaning degreaser di tahap awal saat sebelum epoksi, terus saat cat dasaran, hingga di saat ini tahap ketiga saat penembakan cat utama. Jadi benar-benar cleaning degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak, silikon, dan debu itu adalah tahap krusial di tahap kebersihan proses pengecatan. Oke, kembali lagi di video kami. Di sini kita melakukan proses repaint cat black attitude. Sekitar 4 lapis cat itu membutuhkan kurang lebih 4-5 liter cat. Apabila kita timpa ke body cat itu menghasilkan 4 layer ya. Jadi hasilnya itu catnya tebal. Terus selanjutnya nanti kita akan lanjut untuk finishing top coating pernis.
Setelah selesai proses pengecatan Black Attitude sekitar 4 layer dengan menghabiskan bahan 4 liter cat, di sini lanjut kita finishing top coating menggunakan pernis Siken HS dengan tipe hardener slow reducer, serta thinner juga menggunakan extra slow reducer. Karena proses pengecatan ini tidak bisa diburu-buru, prosesnya harus extra slow. Dan proses pengecatan seperti ini itu membutuhkan waktu dari step awal penimpaan cat dasaran hingga top coating itu akan memakan waktu sekitar 8 jam. Makanya itu kita membutuhkan bahan dengan jenis extra slow reducer. Nah, untuk proses penimpaan top coating ini kita itu membutuhkan bahan sekitar 5 liter ya, dengan komposisi 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener, 1/4 liter thinner. Dengan bahan 5 liter tersebut, apabila kita spray, kita timpa pada body cat, itu akan menghasilkan sekitar 4 layer coating pernis pada body cat mobil tersebut. Jadi nanti hasilnya itu pastinya tebal, wet look, dan glossy-nya maksimal. Oke, jadi di sini teman-teman bisa melihat sendiri setelah proses top coating pernis, hasilnya benar-benar basah, wet look, dan glossy. Ini posisi barusan selesai penembakan pernis top coating ya. Bayangin nanti kalau sudah dipoles, kilau kincolongnya seperti apa. Nah, penasaran kan teman-teman? Tonton aja video ini sampai usai, semua video proses pengerjaan dari awal sampai akhir kita perlihatkan. Oke, setelah unit mobil selesai proses top coating pernis, biasanya itu kita akan jemur atau kita diamkan minimal 3-4 hari sampai pernis itu keringnya maksimal. Di situ kita juga mencicil pekerjaan lain seperti pengecatan pelek, karena di sini ada permintaan konsumen untuk pelek di repaint warna gunmetal. Nah, 4 roda kita bongkar, kita repaint luar dan dalam. Di tahap finishing ini kita juga mencicil pekerjaan lainnya seperti pengecatan ruang mesin, pengecatan grill, pengecatan terang led, pengecatan spion, dan lain-lain sesuai dengan request konsumen, kita eksekusi semua. Nah, di sini rubah warna itu juga melakukan proses pengecatan di bagian ruang mesin yang cukup ribet karena harus membongkar beberapa item dan nantinya juga harus membungkus pada beberapa item yang di bagian ruang mesin tidak bisa dilepas. Jadi harus kita lakukan proses pembungkusan. Nah, nanti juga di tahap akhir kita melakukan proses finishing dari tahap pemolesan body cat, pengamplasan, serta pemasangan semua spare part item pada bagian mobil tersebut.
Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit mobil itu sudah selesai dari divisi bengkel cat modifikasi kami untuk proses restorasi dan repaint. Nah di sini di tahap terakhir, sebelum penyerahan konsumen, unit mobil itu kita lakukan proses salon detailing. Karena yang namanya mobil, apabila dilakukan restorasi, apalagi pengecatan, itu pasti kotor. Ada sisa debu amplasan, sisa debu polesan, akan bertebaran, terutamanya di interior. Makanya itu, di tahap ini, di tahap akhir, kita selalu sarankan ke konsumen kami untuk finishing salon detailing. Jadi, konsumen kami nanti ketika ambil mobil, udah nggak perlu ribet, bersih-bersih, beres-beres lagi. Terima, siap pakai. Jadi di sini unit mobil kita lakukan proses salon detailing meliputi eksterior, interior, hingga ruang mesin. Jadi benar-benar detail sekali. Nah di sini video on progress salon detailing juga kita perlihatkan kepada teman-teman. Nah buat teman-teman nih yang punya mobil pingin salon detailing ke kami juga, kita layani kok, nggak usah khawatir. Jadi kurang lebihnya seperti itu progres dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana toh hasil akhir dari unit mobil ini, yuk tonton video ini sampai usai. Two, one, and you can Oke see. bosku, jadi di sini tuh kita akan bahas hasil akhir dari project unit mobil ini, apa saja yang sudah kita kerjakan. Jadi unit mobil ini pekerjaannya itu lebih detail ke proses restorasi eksterior body cat ya. Jadi fokusnya sih lebih ke repaint. Basicnya ini mobil sudah bentuk barong ya. Dan juga warnanya ini juga basicnya silver kuning. Jadi ini rubah warna. Nah teman-teman yang bertanya-tanya, Mas Robi kalau rubah warna prosedurnya seperti apa? Jadi nanti itu pemilik mobil akan mengurus sendiri untuk masalah surat-suratnya, penggantian rubah warnanya. Dari pihak kami bengkel itu hanya mengeluarkan surat keterangan rubah warna bahwasanya mobil ini telah dilakukan repaint di bengkel kami. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini unit mobil itu kita lakukan beberapa restorasi sedikit, terutamanya di bagian bumper depan ini kita ganti, karena permintaan konsumen itu bumper depannya diganti baru, kita ganti baru, terus kita lakukan proses repaint full body jadi black attitude ya. Nah karena rubah warna ada pekerjaan pengecatan ruang mesin. Nah di sini mobil itu penampilannya udah ganteng, cuman sayang lampunya saya bicarakan terlalu lebay, alay ya. Ada mainan seperti ini, DRL ini alay bos, terlalu rame ini saya bilang tuh. Kalau mobil warna hitam terutamanya main simpel aja, full black itu udah ganteng. Nah ini terlalu rame, terutamanya di DRL RGB itu ya, di bagian slotnya. Pak coba matiin aja pak, lampunya semuanya matiin, lampu hazardnya matiin, termasuk mesinnya matiin aja. Nah
Ini mobil ketika datang di garasi mobil Semarang itu basicnya itu sudah modifan lampu seperti itu ya. Hazardnya matiin, di kontak off sekalian, Pak. Hazard matiin. Nah, tutup pintunya, sudah. Sampun, tutup. Nah, di sini kita melihat penampilan mobil di mana sudah modifikasi lampu proji. Nah, ketika datang, jadi fog lamp sudah proji, headlamp sudah proji, kita tidak memodifikasi perlampuan dari mobil ini. Jadi utamanya pekerjaan di mobil ini, kita hanya fokus di pekerjaan eksterior body cat. Nah, ini juga terlalu rame nih, lampu bagian sen dibuat oranye ini terlalu rame. Bagusnya semuanya konsep di headlamp full black housing. Simple tapi elegan. Tapi kembali lagi ini selera pemilik mobil. Dan di sini juga kami hanya diperintahkan untuk repaint full body. Nah, di proses awal teman-teman lihat proses pekerjaan dari mobil ini semuanya kita videokan detail. Nah, untuk konsep di mobil ini di bagian grill kita repaint jadi warna black piano ya. Untuk logo ini kita buat black chrome. Terus cover fog lamp juga kita repaint black glossy. Nah, di sini untuk bagian pelek ini tuh pelek itu sudah upgrade menggunakan model Zenith ini. Nah, kemarin kan basicnya warnanya silver. Terus di repaint warna gunmetal jadi cakep ya. Fittingnya warna mobil ini jadi cakep. Gunmetal dengan pelek ring 17 ya. Dengan warna black attitude. Nah, body catnya ini teman-teman bisa lihat ya. Sekinclong ini hasil maharkarya kami. Warna hitam black attitude-nya. Beda dengan black mica, karena black mica itu dia metaliknya itu mutih ya, silver. Kalau ini kan kita pakainya metaliknya biru. Jadi metaliknya tuh seralitnya seperti punyanya Honda, metaliknya biru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat eksterior bodinya. Jadi di sini kita cuman fokus ke pekerjaan repaint full body ya, luar dalam. Jadi pekerjaannya repaintnya totalitas. Tidak hanya di bagian luar hingga di bagian sela-sela pintu dalam. Dan proses pengerjaan kurang lebih 30 hari kerja. Nah, untuk trunk lid basicnya chrome, kita repaint black chrome sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi seperti itu bosku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri hasil project mobil ini dari awal sampai akhir. Dan repaint kami itu juga detail ya, hingga di bagian sisi-sisi pintu dalam ya. Dan juga kita rubah warna, melakukan repaint di bagian ruang mesin. Nah, kita itu pengecatan hingga di bagian dalam. Nah, itulah kenapa kalau cat full body itu pengerjaannya lama karena nge-repaint bagian hingga bagian dalam. Jadi membongkarnya itu cukup banyak. Karet-karet pintu, door trim semuanya dibongkar. Nah, di proses video pengerjaan awal kan juga teman-teman tadi sudah nonton ya. Nah, di sini repaint itu juga kita lakukan di bagian ruang mesin. Di mana ruang mesin ini kita lakukan repaint. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, warna silver kuning sekarang sudah berubah jadi warna hitam. Dan finishingnya kita lakukan proses salon detailing ya. Jadi pemilik mobil itu ketika ambil mobil ini udah nggak perlu beres-beres bersih-bersih lagi ya. Nah, di sini kan bersih hingga di bagian dalam. Untuk interior kita tidak melakukan sentuhan modifikasi sedikit pun. Jadi ketika datang sudah pakai setir VRZGR, jok juga original seperti ini. Jadi benar-benar interior kita tidak pegang modifikasi sedikit pun. Nah, di sini untuk proyek restorasi pelipit kaca juga kita ganti baru, warna hitam, dan talang air juga kita ganti talang air slim. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri ya, seberapa detail dari proyek pengerjaan mobil ini kita perlihatkan kepada teman-teman semua. Nah, proses repaint ini juga kita lakukan hingga di bagian sisi dalam seperti ini. Hingga di bagian dalam bumper ya. Jadi waktu kita repaint itu bumper ini dilepas, bagian dalamnya juga kita repaint. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari project unit mobil ini. Cukup detail kita tampilkan semuanya. Tiada dusta di antara kita, inilah project garasi mobil Semarang. Thank you, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke
Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.